Kalau lagi bahas hewan berbahaya, yang pertama kali disebut pasti harimau, singa, beruang, atau hiu. Tapi kita gak lagi bahas mereka. Kenalin, ini namanya kasuari. Hewan yang terdaftar di Guinness World Record sebagai burung paling berbahaya di dunia. Yang menurut gue wajar sih, karena ini burung bisa lari up to 50 km per jam dan bisa lompat setinggi 2 meteran lah. Dan dari looks juga, somewhat dia tuh mirip kayak dinosaurus. Spesies big flyless bird yang kita sering denger, paling burung unta atau emu. Tapi mereka basically harmless kalau misalkan dibandingin sama kasuari. Ditemukan di pedalaman hutan hujan Papua dan Australia, kasuari memiliki tinggi sekitar 2 meteran dengan bobot up to 76 kilo. Dan punya helm yang kelihatannya keluar langsung dari film Jurassic Park. Di sini kita akan nge-breakdown behavior menarik mereka, ngebahas kenapa mereka dicap sebagai berbahaya, dan ngebuka rahasia dari salah satu makhluk terunik di muka bumi. Pertama kita akan bahas penampilan mereka yang agak questionable, dengan bulu yang lebih mirip sapu ijuk ketimbang bulu ayam, dan helmnya yang aneh yang disebut kask. Saintis nggak 100% yakin apa guna dari kask ini. Ada yang bilang helm ini tuh gunanya buat nerobos semak belukar. Ada yang bilang buat nguatin suara frekuensi rendah mereka. Atau bahkan ada yang bilang helm ini bantu buat ngatur suhu tubuh kasuari. Nah, kalau buat warna mencolok di kepalanya, mereka ini punya fungsi krusial buat komunikasi, khususnya pas musim kawin. Buat nandain kalau mereka siap, you know lah. Kedua, kita bahas apa sih fungsi mereka di ekosistem. Basically, kasuari ini kerja sebagai tukang kebun di ekosistem tempat mereka hidup. Kasuari ini frugivora alias hewan pemakan buah. Mereka makan buah dan ditelan secara bulat-bulat dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kadang jenis buah yang mereka konsumsi bisa sampai 200 jenis buah yang berbeda. Kenapa ini penting? Karena kasuari ini satu dari sekian banyak hewan yang cukup besar untuk nelan buah yang gede dan nyebarin benihnya ke berbagai lokasi pas mereka kelayaban di hutan dan juga berak. Ya dasarnya sih tiap kali kasuari berak, mereka itu secara tidak langsung ngelakuin reboisasi di hutan. Tanpa kasuari, bakal ada banyak tanaman yang nggak bisa ngasilin keturunan secara efektif yang ngakibatin kehancurannya ekosistem. Selain ngesuai ekosistem, kasuari ini khususnya yang jantan, surprisingly mereka itu orang tua yang baik banget loh. Di part 3 ini kita bakal bahas tentang dinamika rumah tangga mereka. Karena kasuari punya rumah tangga yang aneh kalau misalkan dibandingin sama hewan yang lain. Kalau di budaya manusia kita sering pakainya patriarki di mana cowok lebih dominan dibanding cewek, di kasuari ini berbanding 180 derajat. Si cewek jauh lebih dominan dan jauh lebih gede ketimbang cowok. Bahkan kebiasaan poligami yang kalau di manusia lumrahnya dilakuin sama cowok, kasuari ini malah poliandri, di mana si cewek yang justru kawin sama beberapa cowok. Nah, cuma absurdnya di kasuari, setelah mereka bertelur, si cewek ini bakal langsung pergi gitu aja. Yang ngeramin sama ngasuh anaknya jadi sepenuhnya tugas si cowok. Makanya gue berani bilang, kasuari ini bapak yang sangat baik. Dia ngeramin telurnya selama kurang lebih 50 hari, terus dia ngasuh anaknya sampai sekitar umur 18 bulanan. Ngajarin anak-anaknya semua yang perlu mereka tahu tentang gimana caranya bertahan hidup. Kasuari ini bapak yang super sabar, baik, protektif, dan mungkin agak capek karena harus jadi single parent. Terus kalau kasuari ini cuma bapak-bapak introvert yang suka berkebun, kenapa mereka bisa sampai punya julukan burung paling berbahaya di dunia? Masuk ke part 4, ini tuh sebenarnya karena mekanisme pertahanan mereka. Dengan kaki yang bisa bikin aderai minder, dan kuku yang lebih pantas buat disebut pisau karena panjangnya bisa sampai 12 cm, kalau merasa terancam, mereka bakal nendang sekeras-kerasnya. And hear me out, mereka bisa lari sekencang 50 km per jam dan di hutan belantara. Sedangkan gua lari di jalan aspal aja paling 10 km per jam. Tapi gini, kasuari ini pada dasarnya pemalu. Serangan ke manusia tuh jarang banget kejadian, dan kalaupun ada kejadian, ini tuh biasanya karena mereka diprovokasi. Kalau ada orang yang cukup tolol buat mojokin kasuari, ngeganggu kasuari jantan yang lagi sama anaknya, atau yang paling sering kejadian tuh ada orang yang coba untuk ngasih makan kasuari. Udah deh tuh, soalnya kalau mereka udah pernah ngerasain dapat makanan dari manusia,
Kasuari bakal kehilangan rasa takutnya ke orang, dan malah mereka bakal jadi agresif ke orang karena mereka punya ekspektasi kalau misalkan ngelihat manusia bakal dikasih makanan. Gua nitip deh ya, jangan pernah ngasih makanan ke hewan, apapun itu hewannya, karena yang bakal dalam bahaya bukan cuman elunya doang, tapi merekanya juga. Makasih udah mau nonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah mau bahas hewan apa next time.